Halo sahabat Cuki Water Treatment, apa kabar? Pastinya kabarnya baik semua di rumah ataupun di tempat kerja mungkin ya. Kali ini ada Dan saya Angga. dan saya Leri ada di showroom Pondok Indah Mall 3 di mana solution provider untuk water treatment atau lifestyle hingga industrial semuanya ada di sini. Nah, kali ini saya mau tanya-tanya ke Mas Angga nih yang udah senior di Yuki Water Treatment sebagai sales engineering. Nah, untuk hospitality nih Mas, ada kayak cafe, restoran hingga ke hotel. Kira-kira water treatment seperti apa yang dibutuhkan untuk di sektor hospitality? Ya, jadi kalau untuk kebutuhan hospitality, kita ada mencakup beberapa kebutuhan ya Mas Leri, kayak untuk air bersih ataupun air steril. Nah, umumnya kalau untuk air bersih, untuk kebutuhan hotel, cafe, ataupun resto, itu tergantung kondisi air bakunya. Jadi kita mesti tahu dulu nih, nomor satu, air bakunya yang digunakan tuh apa, air tanah atau air pump. Oke, berarti based on sumber airnya ya? Sumber airnya Nah, kita itu harus tahu dulu. ada parameternya kah yang Ya. perlu? Biasanya sih standarnya kita mengacu ke Permenkes air bersih 2010. Jadi kita mengacu ke poin-poin kayak fisika kimia dan mikrobiologi. Kalau untuk mikrobiologi untuk ke steril. Oke, jadi parameternya salah satunya kimia, fisika, sama mikrobiologi. Ya, kalau untuk parameter Permenkes tadi yang saya sebutkan nih ada dua kategori, ada untuk fisika kimia dan juga mikrobiologi. Oke, nah berarti setelah kita mengetahui kondisi air bakunya berdasarkan parameter air tadi, langsung langkah apa lagi Pak Angga? Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kondisi air baku, kita mesti cek dulu untuk instalasi pipingnya. Oke. Gitu, jadi dari hulu ke hilir antara dari sumber ke output airnya itu jalurnya seperti apa? Apakah melewati tangki penampung dulu, Baik. ataukah dia melewati tangki bawah, atau langsung direct ke outputnya? Jadi instalasi airnya dilihat dulu di countable ya, mulai dari pompa juga pasti ya. Oh iya, termasuk instalasi pompa. Jadi kita juga mengukur tekanan. Apakah tekanan ini sudah cukup ataupun misalnya ini terlalu besar. Jadi nanti kita bisa kalkulasikan dengan sistem yang baik. Oke, berarti kan berdasarkan tadi apa yang dijelaskan bahwa kebutuhan itu nanti solusi yang akan dihasilkan beda-beda ya. Karena kan Beda-beda. tidak semua air sama, yang pertama, yang kedua tidak semua kondisi instalasi airnya sama. Nah, kita bahas dari paling yang terkecil. Paling kecil tuh cafe atau resto? Yang paling kecil itu biasanya sih cafe ya. Cafe, siap. Jadi kayak model coffee shop ini, karena tempatnya itu terbatas, kadang dia tidak memiliki ruangan sendiri, jadi dia modelnya island. Jadi tidak ada saluran pipa sebenarnya, jadi dia pipanya terbatas dan ruangnya terbatas. Biasanya unit yang kita gunakan itu adalah menggunakan Atlas Filtri. Oke, baik. Berarti sebagai pre-treatment ya, berarti ada dua kemungkinan nih ya. Ada kalau nggak ada space-nya pakai Atlas Filtri, kalau ada pakai EVI. Nah, Ya. selanjutnya, tahap selanjutnya. Nah, seperti tadi yang aku bilang, jadi kalau si Atlas Filtri ini kan sebagai pre-filter untuk air bersihnya. Nah, tahap selanjutnya itu melewati ultraviolet atau UV sebagai teknologi. mikrobiologinya. Oke, siap. Berarti peran si UV ini gimana? Nah, Cara kalau untuk kerjanya? si UV sih dia lebih baik lagi ke mikrobiologi, fokusnya untuk kuman, virus, bakteri, Oke. terlebih untuk E. coli dan coliform, sehingga outputnya itu nanti kita bisa gunakan bisa untuk kebutuhan mesin es ataupun untuk mixed drink, even untuk mesin kopi. Oke, jadi ini sistem yang aman dan banyak digunakan di kafe dan restoran ya. Dan satu compact. Jadi balik lagi kalau untuk space yang terbatas, jadi kita sarankan menggunakan sistem Atlas Filtri plus luminor. Oke, jadi rangkaian daripada sistem UV plus pre-treatment ini sudah digunakan di banyak kafe dan restoran dan terbukti aman, efektif dan efisien. Jadi tidak memaksakan jika tempatnya nggak ada pakai Atlas Filtri, kalau ada pakai EVI pun dengan UV sistemnya itu wajib ya. Wajib. Karena apa? Karena air yang nantinya ditreatment akan masuk ke tubuh para konsumen. Karena airnya sudah ditreatment dengan UV sehingga steril, bebas mikroorganisme, konsumen aman, restoran pun nyaman. Siap.
untuk kayak kafe sama resto ada tambahan nggak? Seperti misalnya dia spesialis di kopi gitu. Nah. Ada tambahan alat nggak solusinya? Khusus untuk coffee shop, kita ada juga additional special filter. Special filter. Special filter. Apa itu? Ya, jadi dia tuh kita fungsikan atau kita tempatkan di titik terakhir sebelum masuk ke coffee machine. Jadi fungsi special filter ini itu dia untuk mengcover atau merubah sifat air agar tidak membuat kerak pada mesin kopi. Oh, I see. Karena itu dia masalah di banyak mesin kopi, di para owner kopi adalah mereka takut ketika menggunakan coffee machine di kemudian harinya ada kerak yang bisa menghambat pembuatan mesin kopi. Itu ngaruh kerasa juga kayaknya. Jadi balik lagi karena mesin kopi yang ada ini kan itu investnya lumayan mahal ya Mas. Benar. Jadi kalau sekalinya itu dia berkerak, pertama heaternya itu agak kurang berfungsi. Baik. Jadi dia tidak bisa panas cepat. Oh. Yang kedua jadi produksinya itu jadi menghambat. Dan kalau udah terjadi seperti itu, maka harus dilakukan yang namanya overhaul. Waduh. Overhaul itu jadi prosesnya itu si heaternya si mesin kopi itu kita rendam dengan chemical tertentu, lalu kita bilas yang kerak-keraknya tadi. Oke, ribet ya. Agak ribet, jadi makanya dengan adanya si special filter ini dia mampu mengcover atau melindungi mesin kopi Anda semua. Waduh, berarti solutionnya memang sudah ada. Jadi tinggal pilih aja sih mau atau nggak mau. Ini para owner cafe untuk menjaga kualitas airnya kita gunakan treatment. Ada solutionnya yang clean, ada yang steril, ditambah dengan untuk mencegah pergerakan yang ada di mesin kopi pakai special filter. Ya. Nah, dengar si special filter ini nggak hanya menjaga mesin kopi ya, tapi juga meningkatkan aroma dan rasa kopi. Itu betul. Gimana? Jadi dengan adanya special filter ini dia memiliki kandungan media tertentu, jadi meningkatkan rasa magnesium pada air sehingga rasa kopi itu bisa lebih muncul atau bisa lebih kuat. Yes. Dan satu lagi ya Mas Heri, jadi untuk kebutuhan mesin kopi ini dia emang lebih strict ataupun lebih parameternya itu lebih khusus. Jadi dia minimal yang aku tahu itu TDC itu under 150 ppm. Waduh. Nah, kan nggak semua kondisi air baku itu kan sama ataupun di bawah 150 kan. Benar. Kadang untuk kondisi air pump aja itu bisa dapat nilainya itu 200 ppm. Nah, solusinya antara dua sih sebenarnya. Bisa menggunakan RO untuk menurunkan TDS atau kita tambahkan special filter itu tadi untuk merubah sifat airnya itu agar tidak bikin coating pada mesin kopi. Oke, jadi untuk problematika ini sudah terjawab ya. Jadi para owner kopi kalau buka cabang di Jakarta Selatan kopinya enak, buka cabang di Jakarta Barat kopinya nggak enak, jangan salahin mesin kopinya, jangan salahin biji kopinya. Ya. Tapi air yang Anda gunakan beda kondisi airnya, beda permasalahannya. Nah, Yuki Water Treatment tadi punya solusi nih yang udah dikasih sama Mas Angga dari A sampai Z. Kalau mau didengar, diterapkan, saya yakin sih customer-nya nyaman, balik lagi, dan kondisi usahanya pun pasti stabil. Seperti itu ya Mas ya? Ya, selama ini yang sudah berjalan seperti coffee shop yang sudah kita instalasi, jadi balik selain menghilangkan penggunaan galon, jadi memperpanjang usia ataupun merawat si mesin kopi jadi tidak cepat overhaul. Oke, jadi worst come worst, tetap harus menggunakan water treatment dan solusi sudah ada, tinggal datang aja ke showroom atau telepon ke kantor Yuki, datang ke website atau ke pameran. Biasanya kan kita ada exhibition ya. Ya. Tinggal request survei ya. Ya. Jadi kita konsultasi dulu, konsultasi kebutuhannya apa, kondisinya seperti apa, nanti baru kita lakukan survei. Oke, kalau nggak sempat tinggal tulis di komen atau email ke sini untuk diskusi lebih lanjut. Atau datang langsung ke showroom Pondok Indah Mall, Sumarekon Mall Serpong, Puri Indah Mall, Pakuwon Surabaya, serta ada di Plaza Senayan. Plaza Senayan. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.